Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Paroki Tarakan Gereja Santa Maria Immaculata. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-28. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Kalau hari Minggu yang lalu Yesus memberikan perumpamaan alegori atau perumpamaan cermin, hari ini Yesus memakai perumpamaan jendela. Dia ingin menjelaskan kepada orang-orang pada waktu itu mengenai siapa Allah dan apa artinya kerajaan Allah. Maka Yesus mengatakan demikian. Kerajaan Allah itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Raja ini begitu baik hati. Dia mengirimkan undangan-undangan kepada orang-orang terpilih untuk datang ke pesta itu. Pada saatnya mereka masih diingatkan oleh utusan-utusan raja yang mengundang kembali mereka untuk datang. Namun apa yang terjadi? Rupanya para undangan ini menolak untuk datang. 2 kali raja ini mengirimkan utusan kepada para undangan istimewa tadi. Namun mereka dengan berbagai macam alasan menolak untuk hadir. Padahal mereka adalah orang-orang istimewa. Saya mendapat cerita dari seorang bapak haji mengenai tradisi orang Gorontalo. Katanya, dalam tradisi orang Gorontalo, pada saat pesta perkawinan ada tamu-tamu yang secara khusus diundang, dan mereka harus hadir di ruangan khusus juga sejak upacara mulai sampai dengan upacara selesai. Sebelum upacara itu selesai, mereka tidak boleh keluar ruangan karena mereka adalah tamu-tamu pilihan, orang-orang yang secara khusus dihadirkan. Nampaknya dari cerita ini tadi kita juga menemukan kasus yang mirip. Raja itu mengundang orang-orang yang spesial, tapi rupanya mereka menolak untuk datang. Sikap menolak ini menandakan 2 hal. Yang pertama, raja yang mengadakan pesta untuk anaknya ini adalah pelindung seluruh masyarakat. Nah, orang-orang yang menolak untuk datang itu kan berarti menolak persaudaraan dengan sang raja. Mereka merasa tidak membutuhkan perlindungan dari sang raja. Nah, ini agak aneh. Padahal raja ini kan penguasanya. Dan mereka menolak undangan raja. Yang kedua, mereka ini undangan-undangan istimewa yang diminta hadir dari awal upacara sampai akhir upacara. Karena tidak semua orang bisa datang mengikuti upacara seperti itu. Dimanapun peristiwa perkawinan itu penuh dengan simbol, penuh dengan adat istiadat dan sangat indah. Bukan hanya sekedar upacara, tetapi juga ada unsur sakralnya. Karena di dalam setiap kebudayaan, pernikahan selalu melibatkan kehadiran Tuhan. Orang yang diajak untuk hadir dalam upacara itu berarti orang-orang yang sangat istimewa. Dengan menolak hadir dalam upacara itu, mereka juga menolak atau mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman istimewa.
bersama sang raja. Yang bagi saya agak aneh kemudian adalah setelah orang-orang ini menolak, raja tetap mengatakan pesta harus berlangsung. Karena semua sudah siap, maka sekarang undanglah orang-orang yang ada di perempatan jalan. Semua yang kamu jumpai, suruh mereka datang. Dan benar, orang-orang itu dipanggil untuk hadir dalam pesta sang raja, pernikahan anaknya. Dikatakan orang-orang yang berada di perempatan jalan. Menurut tradisi orang zaman Yesus, perempatan jalan atau pertigaan jalan adalah sebuah tempat yang luas di mana banyak orang berkumpul. Di situ ada orang-orang yang berkumpul mencari pekerjaan, menunggu dipekerjakan oleh orang lain. Ada orang-orang yang jualan makanan atau jual buah-buahan. Tapi juga ada orang-orang yang berkumpul di situ untuk diskusi, membicarakan macam-macam hal. Itulah situasi perempatan jalan. Maka pesta sang raja ini kemudian bukan dihadiri oleh orang-orang yang istimewa, tapi dihadiri oleh semua orang. Nah, disinilah kita menemukan makna perumpamaan jendela yang dibuat Yesus. Yesus mau memperkenalkan Tuhan yang sebetulnya ingin mengundang orang-orang istimewa untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Dia. Tetapi ternyata banyak orang-orang itu menolaknya. Maka Tuhan mengundang semua orang. Pestanya berlaku untuk siapa saja. Tuhan tidak lagi membeda-bedakan orang. Tuhan ingin semua orang ikut merasakan kegembiraan pesta perkawinan, kegembiraan persekutuan dengan Dia. Setiap orang yang dekat dengan Tuhan diharapkan mengalami pesta, mengalami sukacita. Dan menarik dari kisah ini tadi, ada satu orang kedapatan tidak memakai pakaian pesta. Dan orang itu ditegur, "Hei saudara, kenapa kamu tidak berpakaian pesta?" Kita mungkin bertanya-tanya, loh kan tadi yang diundang orang-orang di perempatan jalan. Bagaimana dia sempat berpakaian pesta? Tapi rupanya pakaian bagi orang-orang zaman itu menunjukkan identitas. Kalau saya seorang polisi, saya pakai pakaian polisi dengan pangkat-pangkat yang saya miliki, maka orang akan mengenal saya. Oh, dia ini polisi. Kalau saya seorang dokter, pakai pakaian dokter, lalu orang akan mengenal dari pakaian yang saya gunakan, oh ini seorang dokter. Nah, orang itu diundang pesta, tapi dia tidak pakai pakaian pesta, pakaian resmi yang semestinya dia kenakan. Artinya apa? Identitas dia tidak jelas. Dia datang ke situ tapi tidak membawa seluruh dirinya. Dia tidak mau dikenali identitasnya. Dan itu membuat sang raja kecewa. Karena orang ini datang ke pesta, tapi hatinya tidak mengikuti seluruh pesta. Tidak hadir dari awal sampai akhir. Dia hanya asal-asalan saja datang. Padahal pesta ini sangat istimewa. Nah, ketika kita diundang Tuhan untuk dekat kepadanya, apakah kita hadir sepenuh hati, membawa seluruh diri kita, atau kita setengah-setengah saja? Maka menjadi pertanyaan yang baik kita renungkan. Kalau saya berdoa, kalau saya merayakan Ekaristi, apakah saya hadir sepenuhnya? Atau saya hanya memenuhi kewajiban saya saja. Asal sudah menjalankan ini, ya sudahlah. Nggak usah pusing lagi. Atau memang kita merasa saya ini undangan yang istimewa.
Saya siapkan diri kita jauh hari sebelumnya. Saya pakai pakaian pesta. Saya hadir dengan penuh semangat dari awal sampai akhir. Karena ini adalah pesta di mana saya berada dekat dengan Sang Raja. Ekaristi adalah pesta yang disediakan oleh Tuhan untuk kita, di mana Tuhan ingin dekat dengan kita, bersatu dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah saya menanggapi undangan itu dengan baik? Dan apakah saya pakai pakaian pesta yang pantas untuk hadir di hadapan Tuhan? Semoga kita selalu menjadikan Ekaristi, undangan perjamuan, sebagai kesempatan istimewa bersatu dengan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.